Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar firman Tuhan pada channel Suara Sabda Pagi yang terkasih di mana saja berada. Selamat pagi dan salam jumpa lagi dalam renungan harian minggu pertama Advent, Rabu 6 Desember 2023. Kiranya saya menemui Anda sekalian dalam keadaan sehat dan tetap setia untuk mendengar dan mengikuti renungan firman Tuhan hari ini. Sebelum kita mendengar dan merenungkannya, mari kita mengawalinya dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber segala penghiburan, kami bersyukur untuk semua kebaikan yang boleh kami alami sepanjang hari ini, terutama karena Bapa berkenan menghapuskan segala kesedihan hati kami dengan berkenan hadir di tengah kami dalam diri Yesus Kristus, sumber damai dan sukacita kami. Sebab Engkaulah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan suci untuk renungan pagi hari ini saya ambil dari kitab Yesaya bab 25 ayat 6-10a dan dari Injil Matius bab 15 ayat 29-37 yang akan menjadi inspirasi utama. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus menyusur pantai Danau Galilea, lalu naik sebuah bukit dan duduk di situ. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan mereka semua disembuhkannya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Para murid menyahut, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka. Dan ada juga beberapa ikan kecil. Yesus lalu menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu. Ia mengucap syukur, membagi-bagi roti itu dan memberikannya kepada para murid. Lalu para murid membagikannya kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan 7 bakul penuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar firman Tuhan di mana saja berada. Tema renungan pagi ini saya beri judul, Belas Kasih Tuhan Menjangkau Semua Orang. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar firman Tuhan dimanapun berada. Hati siapa yang tega bila melihat ada banyak orang yang sakit, menderita dan tertindas dalam hidup? Hati Tuhan yang penuh belas kasih diwartakan dalam kitab Nabi Yesaya bab 25 ayat 6-10a, di mana Nabi mengisahkan bahwa Tuhan mau membebaskan atau menyelamatkan bangsa Israel dengan menyediakan sebuah perjamuan mewah dengan santapan yang lezat. Lewat perjamuan mewah itu, Tuhan akan mengoyakkan kain kabung yang diselubungkan kepada segala suku bangsa dan akan meniadakan maut serta menghapus segala air mata dari wajah semua orang, serta aib semua orang dijauhkan dari muka bumi.
Semua ini merupakan wujud dari belas kasih Allah. Ketika semua itu menjadi kenyataan, maka akan membuat orang-orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah yang kita nanti-nantikan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan, dan membuat semua orang saling mengajak untuk bergembira dan bersukacita karena keselamatan yang diadakannya. Dan sesungguhnya nubuat warta Nabi Yesaya itu dipenuhi oleh Yesus dalam kisah Injil Matius bab 15 ayat 29 sampai 37 yang kita dengar dan renungkan pagi ini. Penginjil berkisah bahwa Yesus tidak hanya mengajar para muridnya dan orang banyak tentang firman Allah yang membebaskan dan menyelamatkan, tetapi membuktikan kebenaran firman Allah yang membebaskan dan menyelamatkan itu, serta membuat orang bersorak-sorai dan bersukacita, yang keluar dari rasa belas kasih Allah yang mendalam kepada orang-orang sakit, menderita, tertindas, dan yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan, dan juga yang lapar dan haus fisik. Semua itu diwujudkan dalam tindakan menyembuhkan orang-orang sakit. Orang lumpuh berjalan, orang timpang sembuh, orang bisu berkata-kata, orang buta melihat. Hal ini membuat orang banyak bukan hanya takjub, melainkan juga memuliakan Allah. Belas kasih Allah tidak berhenti dengan menyembuhkan orang-orang dengan berbagai sakit penyakit, tapi juga kepada orang banyak yang mengikutinya berhari-hari dan telah kehabisan makanan. Maka ia pun oleh belas kasihnya kepada mereka memberi perintah kepada para muridnya agar memberi orang banyak itu makan. Atas perintah Yesus itu, sedikitnya para murid membantah karena merasa tidak sanggup memberi makan sekian banyak orang. Namun demikian, rasa belas kasih yang mendalam itu mampu membuat Yesus melakukan apa saja demi menyelamatkan banyak orang, dan bukan sedang menunjukkan atraksi kehebatannya dan ingin tenar dan terkenal, melainkan semua itu hanya karena ia tidak tega melihat mereka menderita, baik secara psikis maupun fisik. Dengan mempergandakan roti dan dengan sisa sebanyak 7 bakul penuh sesudah semua orang banyak itu makan sampai kenyang. Sesungguhnya dengan itu Yesus mengadakan perjamuan dan ekaristi sebagaimana warta Nabi Yesaya. Bapak Ibu, para pendengar firman Tuhan di mana saja berada, saat ini kita sedang dalam masa Advent, dan di zaman ini kita jumpai banyak orang miskin, sakit, menderita, ditindas, dan sesungguhnya mereka sedang membutuhkan perhatian, kepedulian, dan belas kasih dari kita. Dan jika dalam masa Advent ini kita mampu berbagi kasih dengan orang miskin, peduli dengan orang sakit dan yang menderita, dan yang sedang tertindas, maka di sini kita sedang menyalurkan belas kasih Allah kepada sesama dan mewujudkan belas kasih Allah itu sendiri. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Rahim, mampukanlah kami menjadi saluran belas kasih-Mu kepada sesama kami, dengan rasa belas kasih tidak saja berhenti pada kata-kata, melainkan dengan perbuatan kasih yang nyata. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian, semua orang yang kita doakan, yang kita janjikan doa, dan yang mengharapkan doa-doa kita, perjalanan kita ke tempat-tempat kerja, orang-orang yang kita jumpai di perjalanan, dan semua orang yang bekerja bersama kita, juga orang-orang yang bekerja di rumah-rumah, senantiasa dilimpahi dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.